Sumur tua di hutan larangan. Di tengah hutan yang lebat dan tak terjamah di sebuah desa kecil, ada sebuah sumur tua yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Sumur itu dikelilingi oleh cerita-cerita menyeramkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, sumur itu bukan sekadar tempat mengambil air, melainkan gerbang menuju dunia lain. Orang-orang desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati sumur itu, terutama saat malam tiba. Namun, larangan itu justru membuat banyak orang penasaran, termasuk Nara, seorang remaja yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Nara adalah seorang gadis yang selalu tertarik pada hal-hal mistis. Setelah mendengar cerita tentang sumur tua dari teman-temannya di sekolah, ia merasa tergoda untuk menyelidikinya sendiri. Ia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, pikirnya. Suatu sore yang mendung, Nara memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Ia membawa senter, buku catatan, dan ponselnya untuk merekam apapun yang menarik. Hutan itu gelap dan sunyi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Semakin ia mendekati sumur tua, semakin berat langkah kakinya, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Setelah berjalan cukup jauh, Nara akhirnya menemukan sumur itu. Sumur tua itu dikelilingi oleh akar-akar pohon besar yang tampak seperti tangan raksasa yang mencengkeramnya. Dinding sumurnya ditutupi lumut hijau, dan tali timba yang tergantung di sana sudah lapuk dan hampir putus. Udara di sekitarnya terasa dingin, meskipun matahari masih ada di langit. Nara mendekat dengan hati-hati, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan sumur. Ketika ia menyorotkan senter ke dalam, hanya ada kegelapan pekat yang tidak berujung. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemericik air dari dalam sumur, meski tidak ada yang menjatuhkan sesuatu ke sana. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Nara mengambil batu kecil dan melemparkannya ke dalam sumur. Tidak seperti biasanya, batu itu tidak menghasilkan suara saat menyentuh dasar. Sebaliknya, ada suara seperti desahan panjang yang menggema dari dalam sumur, membuat bulu kuduk Nara meremang. Ia mundur beberapa langkah, tetapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk tetap tinggal. Ia memutuskan untuk merekam sumur itu menggunakan ponselnya. Saat merekam, layar ponselnya menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata telanjang. Bayangan samar seorang perempuan dengan rambut panjang yang mengalir seperti air, menatapnya dari dalam sumur. Nara tertegun, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi suara lembut memanggil namanya dari dalam sumur. Nara, tolong aku. Suara itu lirih, namun penuh kepedihan. Gadis itu merasa takut sekaligus penasaran. Suara itu terdengar begitu manusiawi, seperti seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nara mendekat lagi, berusaha mencari sumber suara. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah tangan pucat dan kurus tiba-tiba muncul dari kegelapan sumur, meraih ke arahnya dengan gerakan cepat. Ia terjatuh ke tanah, berusaha menjauh, tetapi rasa ngeri membuat tubuhnya kaku. Di saat itu, wajah pucat dengan mata kosong menyembul dari dalam sumur, menatapnya tajam. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Nara berlari meninggalkan sumur. Napasnya tersengal-sengal, dan kakinya hampir tersandung akar-akar pohon di sepanjang jalan. Namun, suara panggilan dari sumur terus menggema di telinganya. Nara, jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah mengikuti di belakangnya. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan, Nara menemukan dirinya kembali di tepi desa. Orang-orang yang melihat wajah pucat dan ketakutannya segera bertanya apa yang terjadi. Tapi Nara terlalu ketakutan untuk menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah hutan sambil bergumam, "Sumur itu hidup." Beberapa hari kemudian, Nara mulai bermimpi buruk tentang sumur tua itu. Ia melihat dirinya berdiri di tepi sumur, sementara tangan-tangan pucat terus mencoba menariknya ke dalam. Mimpi itu begitu nyata hingga membuatnya terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Ketika ia menceritakan hal ini kepada keluarganya,
Mereka hanya menganggapnya sebagai imajinasi berlebihan. Namun, ada seorang tetua desa yang mendengar cerita Nara dan segera memperingatkannya untuk tidak kembali ke hutan. Sumur itu telah mengambil banyak jiwa. Jangan biarkan ia mengambilmu juga, kata tetua itu dengan suara serius. Namun, larangan itu hanya membuat Nara semakin ingin tahu. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia ungkap. Mengabaikan semua peringatan, ia kembali ke sumur tua itu, kali ini dengan membawa tali panjang untuk melihat lebih jauh ke dalam. Saat tiba di sumur, semuanya terasa lebih sunyi dari sebelumnya, seperti dunia telah berhenti bernapas. Ia mengikat tali pada pohon besar dan mulai menurunkan tubuhnya ke dalam sumur. Suhu di dalam sumur semakin dingin, dan bau busuk menyeruak, membuatnya hampir muntah. Tapi Nara tetap turun, mencoba melawan rasa takut yang semakin besar. Ketika ia mencapai dasar, Nara menemukan sebuah lorong gelap yang dipenuhi air setinggi lutut. Lorong itu membawa ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang tua, boneka, jam tangan, dan foto-foto orang yang tampak seperti korban sumur itu. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah cermin besar yang retak. Saat ia mendekat, bayangannya di cermin tiba-tiba berubah menjadi sosok perempuan dengan rambut panjang yang mengalir seperti air. Perempuan itu tersenyum dingin dan berkata, "Akhirnya kau datang." Sebelum Nara sempat melarikan diri, cermin itu pecah menjadi serpihan kecil, dan dari serpihan itu keluar tangan-tangan yang menariknya masuk. Dunia di sekitarnya berubah menjadi gelap. Ketika penduduk desa menyadari bahwa Nara tidak pernah kembali dari hutan, mereka hanya bisa berbisik pelan tentang nasibnya. Tidak ada yang berani mendekati sumur tua itu lagi, kecuali seorang pria tua yang meletakkan bunga di tepi sumur sambil berbisik, "Semoga kau tenang di sana, Nara." Namun, suara dari dalam sumur tetap terdengar, memanggil siapapun yang berani mendekat. "Tolong aku." Setelah Nara menghilang, desas-desus tentang sumur tua itu semakin menyebar di desa. Tidak ada yang berani mendekatinya, bahkan para penebang kayu yang sering melintasi hutan itu. Namun, keluarga Nara tidak menyerah begitu saja. Ibunya, Ibu Sita, merasa bahwa putrinya masih hidup dan terjebak di dalam sumur. Dengan keyakinan kuat, ia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun tua bernama Pak Ratmo, yang dikenal sebagai penjaga tradisi kuno desa. Sumur itu adalah gerbang, tapi gerbang menuju apa, hanya Nara yang tahu, kata Pak Ratmo dengan nada muram. Pak Ratmo membawa Ibu Sita ke tepi sumur tua dengan membawa beberapa alat ritual, seperti dupa, lilin, dan seikat bunga melati. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi bulan purnama yang pucat. Ketika mereka tiba di sumur, Pak Ratmo memulai ritualnya, melantunkan mantra-mantra kuno yang terdengar seperti nyanyian dari dunia lain. Semakin lama, udara di sekitar sumur berubah. Suhu menurun drastis, dan kabut tebal mulai muncul. Suara desahan dan bisikan mulai terdengar dari dalam sumur, membuat Ibu Sita merasa ngeri. Namun, ia tetap berdiri di sana, menggenggam harapan untuk menemukan anaknya. Tiba-tiba, lilin-lilin di sekitar sumur padam serentak, dan dari dalam sumur terdengar suara yang sangat familiar. Suara Nara memanggil ibunya. "Ibu, aku di sini, tolong aku." Ibu Sita menangis mendengar suara itu, tetapi Pak Ratmo memegang tangannya erat. "Jangan terpengaruh. Itu bisa jadi bukan dia," bisiknya tegas. Namun, Ibu Sita tidak tahan. Ia mendekati sumur, memanggil nama Nara sambil menangis. Saat ia menatap ke dalam sumur, ia melihat bayangan putrinya berdiri di dasar, mengulurkan tangan seolah meminta bantuan. "Ibu, cepat tarik aku." Suara itu terdengar sangat nyata, begitu memohon. Pak Ratmo memperingatkan lagi, tetapi Ibu Sita sudah terlanjur yakin. Ia meraih tali timba yang masih tergantung di sumur, bersiap untuk turun. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, angin kencang bertiup dari arah sumur, mendorongnya mundur. Dari dalam sumur, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang yang basah, wajahnya pucat dengan senyum mengerikan.
Perempuan itu memanjat keluar dengan gerakan lambat tapi pasti. "Kau ingin bertemu anakmu?" Suaranya menggema dengan nada dingin. Ibu Sita terdiam, tubuhnya kaku karena ketakutan. Pak Ratmo segera mengambil segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah sosok itu sambil membaca mantra. Sosok perempuan itu menjerit, tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. Namun, sebelum ia menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Dia milikku sekarang, dan kau akan bergabung dengannya segera." Setelah sosok itu menghilang, suasana di sekitar sumur kembali sunyi. Ibu Sita jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Pak Ratmo hanya bisa menatap sumur tua itu dengan tatapan penuh duka. "Kita harus menutup gerbang ini selamanya," katanya dengan nada tegas. Mereka berdua meninggalkan tempat itu, tetapi suara bisikan sama dari dalam sumur terus terdengar, seolah memanggil siapapun yang mendekat. Hari-hari berlalu, tetapi Ibu Sita tidak bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Ia sering mendengar suara Nara memanggilnya dalam mimpi, selalu memohon untuk diselamatkan. Di sisi lain, Pak Ratmo dan penduduk desa berusaha menutup sumur itu dengan tanah dan batu besar, berharap bisa mengakhiri kutukannya. Namun, setiap kali mereka mencoba, batu-batu itu selalu terlempar keluar pada malam hari, seolah-olah ada kekuatan dari dalam yang menolak. Penduduk desa akhirnya memutuskan untuk membangun pagar kayu di sekitar sumur, melarang siapapun untuk mendekatinya. Namun, rasa bersalah dan kerinduan Ibu Sita pada anaknya tidak pernah hilang. Suatu malam, ia kembali ke sumur itu sendirian, membawa foto Nara dan sebuah lilin kecil. Ia duduk di tepi sumur, berbicara kepada putrinya seolah-olah ia bisa mendengar. "Jika kau masih ada di sana, beri ibu tanda," katanya sambil meneteskan air mata. Malam itu, angin bertiup lembut, membawa aroma melati yang membuat hati Ibu Sita berdebar. Namun, tidak ada yang terjadi. Ia pun tertidur di sana, dengan lilin yang menyala di sampingnya. Ketika pagi datang, penduduk desa menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, tetapi ia masih hidup. Pak Ratmo mengatakan bahwa roh Ibu Sita mungkin telah berusaha masuk ke dunia lain melalui mimpinya. Setelah kejadian itu, kesehatan Ibu Sita terus menurun. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di depannya. Orang-orang desa mulai khawatir bahwa kutukan sumur itu telah menguasai dirinya. Sumur itu bukan hanya gerbang, tapi juga perangkap. Dan sekarang, Sita telah menjadi bagian dari kutukannya, kata Pak Ratmo pada seorang penduduk. Meski semua usaha untuk menutup sumur itu gagal, desa tetap berusaha menjaga jarak darinya. Beberapa anak muda yang penasaran mencoba mendekatinya, tetapi mereka selalu kembali dengan cerita yang sama. Bisikan yang memanggil nama mereka dari dalam sumur. Semakin banyak orang yang hilang, semakin kuat desas-desus bahwa sumur itu tidak akan pernah bisa ditutup. Seorang tetua desa akhirnya berkata, sumur itu akan terus memanggil jiwa-jiwa yang lemah. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa menutupnya. Namun, tidak ada yang cukup kuat. Kutukan sumur tua itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, membawa ketakutan abadi bagi penduduk desa. Hingga kini, di malam-malam tertentu, orang-orang yang cukup dekat dengan hutan mengaku mendengar suara dari kejauhan, memanggil nama-nama yang tak mereka kenali. Bisikan dari sumur tua itu menjadi pengingat bahwa tidak semua misteri dunia ini harus dipecahkan, karena beberapa di antaranya membawa kegelapan yang tidak bisa dilawan. Tahun berganti, dan desa yang dulunya hidup dengan cerita rakyat itu kini perlahan berubah. Banyak penduduk mulai meninggalkan desa, menganggap tempat itu sebagai lokasi terkutuk. Namun, segelintir keluarga tetap tinggal, menjaga tradisi dan larangan mendekati sumur tua itu. Salah satu keluarga yang tersisa adalah keluarga Pak Arman, seorang pria parubaya yang skeptis dengan cerita-cerita mistis. Ia menganggap semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak-anak. Meski begitu, ia selalu melarang anak-anaknya bermain di hutan, hanya sebagai langkah berjaga-jaga. Suatu malam yang kelam,
Ketika hujan deras mengguyur desa, salah satu anak Pak Arman, Dita, menghilang. Gadis kecil itu terakhir kali terlihat bermain di halaman rumah, namun ia tidak kembali meski keluarga mencarinya hingga larut malam. Ketika fajar menyingsing, jejak kecilnya ditemukan mengarah ke hutan. Pak Arman, yang selama ini meremehkan cerita tentang sumur, diliputi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan membawa obor dan pisau, ia bersama beberapa warga desa memberanikan diri masuk ke hutan untuk mencari Dita. Mereka mengikuti jejak kaki kecil yang basah itu hingga ke sumur tua. Di sana, mereka menemukan sandal Dita tergeletak di tepi sumur, setengah terbenam dalam lumpur. Pak Arman berteriak memanggil nama anaknya, suaranya memantul ke dalam kegelapan sumur. Tidak ada jawaban. Namun, saat ia bersiap untuk turun, suara lembut memanggil dari dalam sumur. "Ayah, aku di sini." Itu suara Dita, terdengar lemah namun jelas. Pak Arman merasa lega sekaligus bingung. Ia memegang tali yang terikat di sumur, bersiap turun, tetapi salah satu warga menahannya. "Jangan, Arman, itu bisa saja jebakan," kata warga itu dengan nada putus asa. Pak Arman tidak mendengarkan. Ia melilitkan tali di tubuhnya dan mulai menuruni sumur, sementara warga lain memegang tali di atas untuk membantunya. Semakin dalam ia turun, semakin dingin dan pengap udara di sekitarnya. Dinding sumur yang basah dan licin memantulkan suara gemericik air yang terus mengalir entah dari mana. Ketika ia mencapai dasar, ia tidak menemukan Dita, tetapi lorong yang sama seperti yang pernah dilihat Nara. Dalam lorong itu, suara Dita semakin jelas. "Ayah, aku di sini, cepat." Dengan hati-hati, Pak Arman melangkah masuk, menelusuri lorong yang terasa seperti menghisap energinya. Di ujung lorong, Pak Arman melihat bayangan Dita berdiri dengan punggung menghadapnya. Rambutnya basah, dan tubuh kecilnya tampak bergetar. "Dita," seru Pak Arman. Gadis kecil itu tidak berbalik, hanya menunjuk ke cermin besar yang retak di hadapannya. "Ayah, aku terjebak di sini," katanya dengan nada lirih. Pak Arman mendekat, tetapi saat ia menyentuh pundak Dita, tubuh gadis itu berubah menjadi air dan mengalir ke lantai. Dari cermin, muncul bayangan yang sangat menyerupai Dita, tetapi dengan mata hitam dan senyum yang menakutkan. "Terima kasih sudah datang, Ayah," suara itu berkata, sebelum tangan-tangan pucat muncul dari cermin dan menarik Pak Arman ke dalam. Setelah malam itu, tidak ada yang melihat Pak Arman atau Dita lagi. Hutan menjadi semakin sunyi, dan sumur tua itu tampak seperti melahap segala sesuatu yang mendekat. Penduduk yang tersisa hanya bisa mengunci pintu mereka lebih awal, berdoa agar tidak ada lagi yang dipanggil oleh sumur. Desas-desus mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, suara seorang pria memanggil nama anaknya bisa terdengar dari arah sumur, disusul suara tawa anak kecil yang menyeramkan. Pak Ratmo, yang kini sudah tua dan lemah, mendengar kabar tentang hilangnya Pak Arman dan Dita. Ia merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih banyak untuk menutup sumur itu. Sebagai upaya terakhir, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya dalam ritual kuno yang ia yakini dapat menutup gerbang sumur untuk selamanya. Dengan bantuan beberapa warga, Pak Ratmo pergi ke sumur itu pada malam bulan purnama, membawa peralatan ritual terakhirnya. Ritual dimulai dengan mantra-mantra kuno yang dilantunkan oleh Pak Ratmo. Warga yang menyaksikan berdiri dalam diam. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan harapan. Angin kencang kembali bertiup, dan dari dalam sumur muncul bayangan-bayangan gelap yang melayang, menjerit dengan suara mengerikan. Pak Ratmo berdiri teguh di tepi sumur, lalu melompat masuk sambil meneriakkan mantra terakhirnya. Saat tubuhnya menghilang di dalam sumur, cahaya terang tiba-tiba menyelimuti hutan, membuat semua orang yang ada di sana menutup mata. Ketika mereka membuka mata, sumur itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong yang rata, seolah-olah sumur itu tidak pernah ada. Warga desa menangis dalam keheningan, menyadari pengorbanan besar yang telah dilakukan Pak Ratmo. Meski demikian, trauma dari sumur tua itu terus menghantui mereka.
Mereka percaya bahwa meskipun sumur itu telah menghilang, kekuatan gelap yang pernah bersemayam di sana tidak benar-benar hilang. Beberapa masih mendengar bisikan di malam hari, namun kini mereka tahu untuk tidak pernah menjawab panggilan itu, tidak peduli seberapa akrab suara yang terdengar. Meski sumur tua itu telah menghilang, bayangannya masih membekas di benak penduduk desa. Hutan yang dulunya menjadi tempat bermain anak-anak dan lokasi mencari kayu bakar kini ditinggalkan sepenuhnya. Warga enggan mendekati area itu, bahkan untuk sekadar menebang pohon yang tumbang. Aroma melati yang sempat menjadi ciri khas desa berubah menjadi simbol ketakutan. Bagi mereka yang masih tinggal, aroma itu adalah peringatan bahwa sesuatu yang gelap mungkin masih bersembunyi. Namun, tidak semua penduduk dapat melupakan kisah itu begitu saja. Bagas, cucu Pak Ratmo, tumbuh dewasa dengan cerita-cerita tentang keberanian dan pengorbanan kakeknya. Dia merasa ada tanggung jawab yang diwariskan kepadanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang pernah menggali di lokasi sumur itu lagi. Meski demikian, rasa ingin tahu perlahan merasukinya. Mengapa sumur itu ada? Apa yang sebenarnya bersembunyi di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui Bagas hingga suatu malam. Ia memutuskan untuk pergi ke lokasi sumur dengan diam-diam. Bagas tiba di lokasi bekas sumur tua itu tepat saat bulan purnama bersinar terang. Tanah di tempat itu tampak biasa saja, tertutup rerumputan liar. Namun, ketika ia berdiri di tengah-tengah area itu, udara mendadak menjadi dingin. Angin yang tidak alami bertiup, membawa aroma melati yang menyengat. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tetap berdiri tegak. Bagas mulai menggali tanah dengan sekop kecil yang ia bawa, melawan rasa takut yang terus menguat. Setelah beberapa menit, ia mendengar sesuatu, bunyi seperti gesekan benda logam di bawah tanah. Ketika Bagas menggali lebih dalam, ia menemukan penutup kayu tua yang rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka penutup itu dan menemukan sebuah lorong yang gelap dan dalam. Lorong itu tidak seperti sumur yang pernah diceritakan oleh orang-orang desa. Ini lebih mirip pintu masuk ke dunia lain. Dari dalam lorong itu, terdengar suara langkah kaki yang berat, diikuti oleh bisikan yang familiar. "Bagas, kau cucuku? Kan? Ayo turun, kakek menunggumu." Suara itu jelas suara Pak Ratmo. Bagas merasa tubuhnya membeku, tetapi ia mencoba menguatkan diri. "Kakek?" tanyanya dengan nada gemetar. Dari lorong itu, muncul sosok yang menyerupai Pak Ratmo. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, tetapi suaranya penuh kehangatan. "Kau akhirnya datang. Aku butuh bantuanmu untuk mengakhiri ini," kata sosok itu. Bagas merasa ragu, tetapi ia teringat pada cerita pengorbanan kakeknya. Mungkin, pikirnya, inilah caranya untuk mengakhiri kutukan yang masih menghantui desanya. Dengan hati-hati, Bagas masuk ke dalam lorong itu, mengikuti sosok kakeknya. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan lorong itu seakan menjadi semakin gelap.